Hai Musa, aku tidak akan sekali-kali beriman kepadamu sampai aku sanggup melihat Tuhanmu dengan mata kepalaku. Mata adalah instrumen yang terbatas. Sesuatu yang terbatas, maka hasilnya pun terbatas. Tidak usah sombong mata melihat apa yang dilihat. Melihat mata itu sendiri, mata tidak pernah sanggup. Berarti teori yang pertama sudah terjawab dalam surah Al-Ikhlas. Yang kedua, teori non-otomatis, bahwa di muka bumi ini tidak ada yang otomatis. Masih ingat saudaraku? Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhan, sehingga beliau terkenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena tauhidnya yang amat sangat luar biasa. Ini pun Allah abadikan dalam surah Al-An'am ayat 75 sampai 79. Ketika beliau melihat kawakib, bintang-bintang, haza Rabbi, ini Tuhanku. Ternyata bintang-bintang itu menjelang subuh tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, La uhibul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan-Tuhan yang terbatas. Kemudian melihat Al-Qamar, bulan, haza Rabbi, ini Tuhanku. Ternyata bulan pun menjelang subuh tenggelam. La uhibul afilin. Aku tidak suka dengan Tuhan yang terbatas ini. Kemudian melihat Asy-Syams, matahari, hadza akbar, ini lebih besar. Ternyata yang dianggap lebih besar pun menjelang maghrib tenggelam. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim berkata, La illam yahdini Rabbi, la akunanna minal qamidallin. Ya Rabb, seandainya engkau tidak memberi petunjuk kami, niscaya kami akan jadi kaum yang sesat. Dalin. Bertuhan waktu, tempat, daya dan guna. Bertuhan-Tuhan terbatas, materialisme, sekularisme, hedonisme. Beri petunjuk kami ya Rabb. Allah menjawab, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nabi Allah Ibrahim, wajahkan wajahmu kepada aku. Akulah pencipta langit dan bumi. Ini wajah itu terkenal sebagai doa iftitah dalam salat sebelum Al-Fatihah. Prolog sebelum berdialog. Al-liqa qabla al-liqa, kata Imam Ghazali. Berjumpa sebelum berjumpa. Berjumpa Allah saat salat. Dan insya Allah akan berjumpa setelah kita wafat. Al-khasi'ina alladhina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Orang-orang khusyuk itu adalah dalam salatnya seakan-akan ia berjumpa dengan Allah, sebagaimana ia akan wafat nanti berjumpa dengan Allah. Yang ketiga, teori demos, bahwa Tuhan itu hanya satu. Ini Allah jawab lagi-lagi dalam surah Al-Ikhlas, agar mengakui Tuhan yang satu itu benar-benar ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Dan tentu makna ahad berbeda dengan satu. Mengapa? Sebab satu itu berbilang, berjumlah, berkali, berbagi. 2 bagi 2, 1. 2 kurang 1, 1. 1 kali 1, 1. Sementara Allah tidak berbilang, tidak berjumlah, tidak berkali. Ahad. Ahad adalah Esa, tunggal. Ahad. Allah ahad. Kemudian satu dalam artian kebenaran. Yang benar hanya satu, semuanya salah. Ini pun Allah jawab dalam surah Al-Fatah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hidayah dan agama yang benar, agar dimenangkannya, ditampakkannya kebenarannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Inilah yang dikatakan oleh Profesor Lerd, if you think strongly enough, you will be forced by a sign to believe in God. Bila engkau berpikir sungguh-sungguh, niscaya ilmumu akan memaksa dirimu untuk mencari Tuhan. Iqra, baca. Iqra, teliti. Iqra, observasi. Iqra, amati. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau akan menemukan Rabb yang menciptakanmu. Man arafa nafsah arafa rabbah.
Siapa yang tahu dirinya, maka ia akan tahu Tuhannya. Kemudian yang terakhir, teori supernatural power, kaitannya dengan ruh. Allahu Akbar. Allah menjawabnya dengan indah dalam surah Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Hai manusia, aku beri kau ilmu qalila. Sedikit. Sangat amat sedikit. Imam Ali ditanya, apakah yang dimaksud dengan qalila? Imam Ali menjawab dengan analogi. Telunjuk tanganmu celupkan ke lautan, angkat. Setetes yang jatuh itulah ilmumu. Lautan adalah ilmu Al-Quranul Karim. Lana bidal bakru qabla antan pada kalimat Rabb walau ji'na bimislihi madada. Ditambah lagi lautan semisal, tambah lagi lautan semisal. Berkali-kali lautan pun, kemudian pohon dijadikan pensil, tidak akan bisa menulis, menjabarkan ilmu-ilmu Allah. Lautan gambaran luas dan dalam. Berarti secerdas-cerdasnya manusia, qalila ilmunya amat sangat sedikit. Tentu tidak ada tingkat banding dengan tetesan, dengan air laut itu yang amat sangat luas dan dalam. Kalaupun membandingkan, hanya perbandingan yang bodoh dan naif. Qalil, artinya ini litataib, ditahin, melemahkan. Betapa lemahnya ilmu manusia, betapa sedikitnya ilmu manusia. Karena itulah Allah menyatakan, hai manusia, kau bertanya soal ruh. Ruh itu urusanku, min amri rabbi. Kau tidak akan pernah tahu bentuk dan warna ruh, sebagaimana kau tidak pernah tahu kapan, di mana, bagaimana engkau mati. Yang pasti, kau pasti mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Ternyata 4 teori ini dijawab oleh Al-Quranul Karim. Berarti Al-Quran adalah ajaran keyakinan yang sangat objektif. Dapat diterima oleh akal yang sehat. Karena terbukti melalui pengkajian teori objektivitas. Berarti mereka yang melaksanakan Al-Quran adalah mereka yang cerdas dan pintar. Mereka yang bangun di tengah malam adalah orang yang cerdas. Mereka yang berinfak karena mengamalkan Al-Quran adalah orang yang cerdas. Mereka yang melaksanakan ibadah haji saat ia mampu adalah orang yang cerdas. Berarti semakin maju zaman, semakin terjawab bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan Al-Quran menjaga zaman. Maka jika kita meninggalkan Al-Quran, berarti kita akan menjadi manusia-manusia yang tertinggal. Alias manusia terbelakang. Nah saudaraku, pegang teguhlah kitab suci Al-Quran itu. Sentuhlah, bacalah, pahami, hayati, amalkan. Belajar, kemudian ajarkanlah Al-Quran itu. Semoga muzakarah singkat ini ada manfaatnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.